Wahai saudaraku, apakah kamu tahu betapa aku membutuhkan bantuan dan pertolongan? Allah memberikan karunia. Dia ingin memberikanku derajat yang lebih tinggi sehingga aku mengalami kesulitan kehidupanku ini. Wahai, siapakah yang bersedia menyambut karunia derajat Allah padaku? Aku menjadi jalan bagi mereka yang mau menolongku. Apakah kalian tahu? Inilah pada hakikatnya mengapa aku mengalami masalah dan kesusahan hidupku sekarang ini. Ya karena Allah akan mengangkatku dengan derajat di sisinya. Dan hanya orang-orang yang dikehendaki yang menyambut keadaan ini. Kesulitanku, penderitaanku adalah wasilah bagi mereka yang mau menyambut karunia Allah. Sungguh, ambillah, datanglah, wahai penolong dari Allah. Sambutlah kesulitanku dan kesusahan hidupku ini. Ya, dengan keridhaanmu, keikhlasanmu dan perjuangan pada kehidupanmu. Perjuangkanlah kesulitanku ini sehingga Allah memberikanku derajat dengan kesabaran kesusahan hidupku ini. Dan siapa di antara kalian yang menolongku pun akan Allah angkat derajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wahai para hamba Allah dan orang-orang yang dikehendaki pada lingkup hidayah Allah. Suatu keadaan yang perlu kita ketahui, khususnya bagi para penempuh mujahadah batin yang menginginkan derajat di sisi Allah dengan segala keberkahan dan kebaikannya, yaitu ketahuilah bahwa ada satu lorong batin dalam ahwalnya menetap pada suatu keadaan yang sekira dapat terjangkau oleh mereka yang menghendaki derajat. Dan keadaan ini adalah suatu keadaan yang terjadi pada kekuatan iradah, kemauan, keikhlasan
dan harapan kepada Allah dengan kesadaran keimanan yang cukup tinggi. Apakah itu? Yaitu seorang yang beriman yang didatangkan Allah atau dihadapkan Allah kepada suatu keadaan atas saudaranya, yaitu sesama mukmin, bahwa seseorang ini dalam satu keadaan yang berkelapangan rezekinya dan berkecukupan, setidaknya ia punya kemampuan. Untuk apa? Yaitu bicaralah saudaranya, ya saudara mukmin, bahwa terjadilah keluhan dan pembicaraan bahwa saudaranya itu mengalami kesulitan, kesusahan dari ujian Allah atas kehidupannya, diri dan keluarganya. Maka seorang mukmin yang menetap pada keimanan, ya, atas kelapangannya dan kemudahan rezekinya, dengan kesadaran kepada Allah atas keimanannya, maka ia menolong kepada saudaranya itu. Ya, seorang mukmin ini menolong saudaranya yang mukmin yang sedang mengalami penderitaan, kesusahan, kekurangan, yang mempunyai keperluan. Maka seorang mukmin ini menolonglah ia dan batinnya lurus, yaitu hanya melihat Allah di dalam memberikan pertolongan atau bantuan kepada saudara mukminnya itu, dan ia lillah, ia tidak meminjamkan, juga tidak membuatkan janji, tetapi ia menghendaki keridhaan Allah saja, balasan Allah saja atas pertolongannya itu. Dan seorang mukmin ini bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan orang yang memohon, meminta bantuannya atas kesulitannya. Ia malah mengatakan, terima kasih kamu telah bicara kepadaku. Ya, artinya Allah memberi satu kesempatan bagiku untuk menolong sesama saudara mukmin. Ya, sehingga aku dapat menolongmu dengan izin dan kuasa Allah, dan alhamdulillah aku sedang berkelapangan, sedang berkecukupan, dan aku tolong engkau karena Allah. Ya, aku melihat rahmat karunia Allah pada keadaan kejadian ini. Maka diberikanlah pertolongannya itu kepada saudara mukminnya. Justru ia mengucapkan, alhamdulillah ya Allah, aku dapat menolong saudaraku seiman karena engkau. Ini adalah rahmat karuniamu, ya, dapat menolong saudara seiman, saudara mukmin adalah rahmat karunia Allah. Seperti itukah? Ya, itu yang lurus, menyadari
dapat memberi pertolongan adalah rahmat karunia Allah. Dapat menolong saudara semukmin, seiman, adalah rahmat karunia Allah. Dan ini adalah satu pemandangan daripada ahwal batin yang berbeda dengan segala keadaan pada umumnya. Sebab pada umumnya adalah ada kalanya menolong dengan keterpaksaan, terasa terbeban. Padahal hidup sedang dalam kelapangan dan kemudahan dan bahkan berkecukupan, tetapi untuk menolong, ya ada keberatan, ada pemikiran, dan jauh dari satu rasa pada ahwal batin, yaitu bersyukur kepada Allah dapat menolong saudara mukmin. Ya, indah. Dan ini adalah penilaian yang khusus, tidak umum, ya, tidak tapi ya khos. Wacana ahwal batinnya adalah khos, itu bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih wahai saudaraku, engkau bicara kepadaku, maka aku dapat menolongmu karena izin dan rahmat karunia Allah. Maka ia mempunyai kekhususan derajat dibandingkan dengan umumnya, awamnya. Ya, kadangkala menolong, ya memberi, tapi mungkin terbeban, mungkin berharap cepat dikembalikan, memberi pinjaman. Ya berbeda, ya meminjamkan dengan memberi, ya berbeda. Maka manakah yang akan kau tetapkan? Memberinya atau meminjamkannya? Maka jauh lebih indah dan jauh lebih berderajat ketika engkau memberinya bantuan pertolongan itu dibandingkan engkau meminjamnya. Ya padahal saudara mukminnya ingin meminjam dari kebutuhan keperluannya itu, tapi ia malah memberi dan ia bersyukur pada Allah dan ia berterima kasih kepada saudara mukminnya. Terima kasih saudaraku, kau telah bicara kepadaku sehingga aku mempunyai kesempatan beramal kepada Allah atas kelapangan rezekiku ini. Dan berbeda dengan yang meminjamkan, ya tetap yang meminjamkan juga mendapatkan satu nilai kebaikan, tetapi beda derajatnya. Maka lihatlah kondisi keadaannya, pantasnya untuk dipinjamkankah atau pantasnya untuk diberikan saja? Ya, dan ini pembicaraan ini berbeda dengan keadaan bersedekah, bersifat tolong menolong, ya menolong, tidak berbicara kepada hal-hal yang berkaitan lain. Maka ini adalah derajat khas, ya tidak pada umumnya, ya bahkan tidak terbeban. Kemudian dari pemberiannya itu meminjamkankah atau memberikankah? Maka sekira mampu untuk memberikan, berikanlah pertolongan itu tanpa membebani lagi dengan untuk membayar hutang karena meminjamkan. Maka kelapangan ini terjadi bagi orang-orang yang memang mempunyai kehendak rahmat kepada Allah. Aku tidak meminjamkanmu, ya aku berikan kepadamu, dan terima kasih
Kamu telah bicara kepadaku sehingga Allah memberi kesempatanku untuk menolongmu. Dan ini untukmu. Kulihat Allah merahmati dan itu yang kukehendaki. Maka pakailah dari bantuanku itu. Dan aku tidak meminjamkan. Maka kamu tidak usah lagi memikirkan mengembalikan apa yang kuberikan itu. Para hamba Allah dan orang-orang yang dikehendaki yang mencari rahmat Allah. Maka ini satu keadaan. Kemudian ada keadaan yang berbeda dan berderajat khasul khas, yaitu kekhususan orang-orang istimewa yang unik. Ya, ketika saudara mukminnya berbicara kepadanya atas kesulitan kehidupannya dari ujian Allah atau hal-hal madarat dalam kehidupannya, maka yang diajak bicaranya adalah sesama mukmin ya, yang dalam juga kesulitan, yang dalam keadaan sama-sama susah dan kesulitan. Tetapi dengan ketetapan tekad azam batinnya, ia sendiri di dalam kesusahan, kekurangan, ya, dalam berbagai persoalan, tetapi dengan pengeluhan, dengan obrolan saudara mukminnya itu ia perjuangkan, ya, dapat menolong saudaranya, dapat menolong orang lain yang dalam keadaan dia sendiri membutuhkan pertolongan. Dapat memberi pertolongan, ya, dia sendiri berada dalam ancaman musuh-musuhnya, padahal ia sendiri butuh pertolongan. Dapat menolong orang susah, orang yang kesusahan, yang kesulitan, yang bermasalah, padahal dia sendiri juga sedang keadaan susah. Ya, dalam keadaan yang susah, keadaan yang sulit, dan keadaan yang banyak masalah, tapi dia berjuang untuk mampu menolong saudaranya yang juga kesusahan. Inna, macam apa iman ini? Macam apa kekuatan batin ini? Menolong kesusahan orang lain, padahal dia sendiri juga di dalam kesusahan. Masya Allah, betapa luar biasanya iman itu. Maka wahai hamba Allah, ini adalah derajat istimewa di dalam amal menolong sesama. Ya, tidak peduli siapapun, ya, agama apapun, ya, orang dari mana bagaimanapun, menolong yang menolong, memberi yang memberi. Ya, dia tidak mau melihat itu. Walaupun dia susah, tapi dia tidak mau melihat orang susah. Dan ini semacam seorang pahlawan yang dia sendiri dalam ancaman, tetapi dia mampu menolong orang yang terancam. Subhanallah. Maka inilah derajat tertinggi, wahai para hamba Allah dan orang-orang yang mencari rahmatnya. Mampukah, ya, mampukah seperti itu bagi kita? Ia melihat keadaan Allah, subhanallah, ya, keadaan dari apa, rahmat Allah, karunia Allah, dan dia berharap itu dengan kekuatan keimanannya,
dan mohon kepada Allah agar mampu menolong saudaranya yang susah padahal dia sendiri susah. Subhanallah. Wahai para penempuh mujahadah batin yang mengharapkan rahmat karunia Allah atas suatu amal kebajikan yang dikaruniakan Allah, ya, keadaan tadi adalah pada hakikatnya Allah mengkaruniakan kepada seseorang kemampuan menolong orang lain dalam kondisi-kondisi ya tertentu yang ada. Lalu bagaimana bagi kalian wahai penempuh mujahadah batin? Ambillah jalan ini. Ya, jalan terindah. Jalan mengusahakan bagi segala keadaan yang lebih tinggi derajatnya. Ambillah jalan ini dan fahamilah bahwa bila kalian mempunyai mursyid, guru pembimbing kalian, ya, para mursyid itu lebih utama dari semua keadaan. Ya, menolong mereka adalah satu persaksian dunia akhirat dengan segala keadaan yang tidak bisa dibandingkan dengan keadaan pada ahwal batin dengan hal lain. Maka kalian dapat menentukan mana fadilah utama, ya, karunia utama. Sangat unik memang, kita yang menolong, kita yang berkorban, tapi padahal itu adalah karunia Allah yang indah, yang tidak orang pahami. Dan inilah sirul batin, inilah lorong batin bagi penempuh mujahadah batin. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah, wallahu a'lam.